Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami mau mendengar bagaimana firman-Mu menjadi rema buat kekuatan kami, supaya kami belajar terus untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu terus dinyatakan Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi rema, kekuatan buat setiap kami, sehingga kami hari ini tahu bahwa tujuan hidup kami adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapak, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, tetap bersemangat yang lagi berpuasa juga ya, tetap hari ini tetap bersukacita ya. Kita percaya dengan puasa ini harapan kita semua semakin hidup sepakat dengan Tuhan, itu tema kita. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana, kenapa sih jalan hidup itu begitu berat. Senyatanya Tuhan itu sudah kasih batasan ya. Marilah pikulah kuk yang kupasang ya. Sebab aku ini rendah hati lemah lembut. Kita percaya kalau kita pikul kuk sama-sama dengan Tuhan, itu pasti bebannya kita pasti ringan. Karena ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Seringkali Tuhan itu sudah kasih bagian. Badai di dalam hidup kita, itu bagian kita. Badai yang di luar, itu bagiannya Tuhan. Kenapa kita hari ini begitu berat? Karena semuanya maunya kita pikul sendiri. Kita maunya cepat masalah selesai, putar otak supaya yang di luar ini cepat selesai. Sementara Tuhan maunya saudara hari ini yang di dalam cepat selesai. Apa Bu Eli yang di dalam? Itu buah-buah roh, karakter Kristus. Yang namanya badai yang paling hari ini paling besar itu bukan badai keuanganmu, bukan badai rumah tanggamu, bukan badai kesehatanmu. Hari ini kau divonis dokter kanker dan sebagainya, bukan itu saudara. Tapi badai yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah badai yang ada di dalam. Kenapa? Karena badai yang di luar itu walaupun besarnya seperti apapun, itu tidak bisa menghancurkan hidup saudara. Tangkep ya. Keuanganmu mau bangkrut seperti apapun, tidak akan pernah sampai menghancurkan, membinasakan hidup saudara. Kenapa? Karena malam ini Tuhan berkata gini, nak, badai keuanganmu sehebat apapun, rumah tanggamu mau goncang sehebat apapun, suamimu sampai punya anak ndak pulang, hari ini kau divonis kanker mau stadium berapapun, hari ini keuanganmu menuju bangkrut sebesar apapun, masihkah engkau percaya bahwa aku tetap pegang kendali badai yang di luar? Badai di luar itu aman. Karena aku pegang kendali, tidak mungkin aku izinkan badai yang di luar itu bisa menghancurkan bahtera kehidupan kita. Gak mungkin saudara. Tuhan tetap berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Tangkap ya, tenang, jangan takut, ini aku. Artinya apa? Masih ada aku yang pegang kendali badai. Bangkrut, tenang. Kita belajar dari Ayub. Ayub itu bonyok seperti apapun, hidupnya tetap berakhir dalam pengendalian Tuhan. Kenapa? Karena Ayub berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya menguji aku hanya timbul seperti emas. Saudara dan saya percayalah hari ini
Saudara jangan takut menjalani badai yang di luar. Walaupun rumah tanggamu kelihatannya makin kacau, keuanganmu makin kacau balau, hari ini kesehatanmu makin kacau, bahkan hari ini dokter sudah semakin angkat tangan. Satu hal, Tuhan tetap turut bekerja, turun tangan. Tuhan itu hari ini tidak pernah lepaskan saudara. Dia selalu menyertai, ikut serta, turut serta di dalam setiap badai kehidupan kita. Dia berkata malam ini, tenang, ini aku, ya, jangan takut. Tenang, jangan takut, ini aku, percayalah. Badai yang di luar tidak akan pernah menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Tapi yang paling berbahaya adalah badai yang di dalam. Kalau saudara tidak bisa meredakan badai rasa takut, khawatir, saudara tidak bisa meredakannya. Saudara hari ini yang namanya tawar hati tidak bisa meredakan, sakit hati tidak bisa meredakan, amarah tidak bisa meredakan. Saudara hidup hari ini hanya sakit hati, tawar hati, takut, khawatir. Ini badai yang paling besar dalam hidupmu. Hati-hati, ini yang bisa menghancurkan hidupmu. Bahkan hari ini banyak orang asal mulanya cuma takut, khawatir, sakit hati, tiba-tiba tanpa mereka sadari ketika orang takut, khawatir, sakit hati, hidupnya dikendalikan iblis. Lama-lama tanpa disadari berapa banyak orang hanya gara-gara takut, khawatir, sakit hati bisa jadi jahat loh. Ada orang yang dulunya mengawali dengan roh, hidupnya on fire. Ya seperti yang saya cerita dulu jemaat saya, tiba-tiba menghilang. Orang yang tadinya pelayanan cinta Tuhan tiba-tiba menghilang dan kabur dengan suami orang. Kenapa? Karena dari rasa sakit hati, tawar hati sama Tuhan. Doa kok rasanya gak berubah suaminya, tawar hati sama Tuhan, sakit hati sama Tuhan. Akibatnya orang yang tadinya mengawali dengan roh pelayanan on fire, ambil suami orang, gak punya rasa bersalah. Orang mungkin tanya, apakah sudah pelayanan lama? Jelas. Bahkan bukan hanya pelayanan saudara, bahkan kadang-kadang bisa sharing firman. Di situ orang hari ini sudah kehilangan arah. Kenapa? Bukan karena badai yang di luar. Badai yang di luar pasti aman. Gak mungkin tangan Tuhan terlambat untuk mengendalikan badaimu. Gak mungkin badaimu sebesar apapun tangan Tuhan gak mampu untuk meredakan. Tanganmu gak mampu meredakan badai yang di luar, karena ini bukan kapasitas kita. Badai yang ada di luar itu semua kapasitas tangannya Tuhan. Pastikan Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Semuanya pasti aman, redah, teduh sekali. Tapi yang paling berbahaya adalah badai yang di dalam hidupmu yang bisa menghancurkan hidup orang benar. Makanya hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami masalah yang sangat berat, jangan pernah takut. Badai yang di luar itu tetap aman. Kalau kita hari ini berusaha terus memutar otak, memeras otak, mencari tabrak sana, tabrak sini, berusaha meredakan badai yang di luar yang bukan kapasitas kita, maka kita semakin tergulung di dalam badai. Saudara tidak akan pernah hidupmu melihat keluar dari badai dengan aman, tenang, sementara kita hari ini tidak berjaga-jaga. Makanya ada banyak orang yang hari ini kena tipuan daya iblis. Dari mula-mulanya bukan orang yang berdosa, enggak, tapi dari takut, khawatir, sakit hati. Itu yang membuat badai hidupmu, membuat kita murtad, kita marah sama Tuhan, kita marah sama suami kita marah sama orang-orang yang membuat hidup kita susah. Dari rasa marah, dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa, di situ saudara akan semakin terjerat, semakin tergurung dalam badai kehidupan yang fatal. Makanya kenapa jalan hidup kita susah, karena kita mengambil bagiannya Tuhan. Bagian kita tidak dilakukan, tapi saudara ambil bagian Tuhan. Peras otak,
berusaha mengejar bagaimana cepat memulihkan badai yang di luar. Sementara firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ini badai yang di dalam. Kalau kita tidak bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudara tidak bisa mengendalikan rasa di dalam kehidupan ini. Saudara marah, saudara berbuat dosa, sakit hati, maka di situ saudara akan semakin tergulung badai. Badai itu akan menghancurkan hidup saudara. Makanya kenapa jalan hidup kita begitu berat. Kalau saudara baca hari ini di Lukas 9 ayat 23 ya. Kalau saudara baca, Tuhan itu sudah kasih batasan. Jalan hidup memang ikut Kristus itu tidak mudah saudara. Yuk kita baca Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jujur, hari ini Tuhan itu sudah kasih batasan. Kamu mau ikut aku, jaminan selamat, tapi harus rela. Jalanku itu ndak enak. Kalau mau ikut aku harus ambil paketnya. Gak bisa saudara hari ini jalan. Ya saudara cuma mau enak. Maunya minta hidupnya semuanya ditambah-tambahkan. Tapi saudara ndak mau yang namanya ambil pikul salib sangkal diri. Yang penting Tuhan, aku cuma mau semuanya ditambahkan. Aku tidak mau ribut dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkan kerajaan Allah dan kebenaran itu urusannya Ibu Eli, pendeta, hamba Tuhan yang lainnya. Aku cuman mau yang semuanya ditambah-tambahkan. Saudara perlu tahu, sekali saudara mau menjadi pengikut Kristus karena saudara tahu jaminannya, jaminan mutu selamat, maka saudara harus ambil paket ini lengkap. Pikul salib sangkal diri bukan setahun sekali tapi setiap hari 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Hari ini jangan takut. Kalau memang kehilangan itu buat hidupmu hari ini untuk menjadi orang yang normal. Ya, kemarin khotbah saya normal karakter Kristus, normal buah roh, normal apalagi saudara, normal karakter iman. Maka saudara dan saya tidak usah takut. Saudara, sudahlah. Memang kehilangan, usaha sepi, dulu kaya sekarang berkurang kekayaanmu, dulu dicintai pasangan hidup kita, tapi sekarang istri suami mungkin meninggalkan saudara. Saudara harus rela. Semua yang hari ini mungkin, saudara percaya Yesus itu sudah bayar harganya lunas loh buat saudara. Dia itu bayar harga buat keselamatan saudara, buat nyelamatin hidup saudara. Hari ini dia sudah bayar hidup taat sampai mati-matinya di kayu salib. Sementara kita hari ini pikul salib sangkal diri sebagai rasa syukur, sebagai rasa ucapan terima kasih. Masakan kita tidak mau rela pikul salib sangkal diri setiap hari sampai mati. Matinya bukan disalib, Yesus matinya disalib saudara. Tapi kita ini tidak disalib, matinya tetap masuk ke liang kubur, tidak ada penyaliban. Yesus rela mati buat saudara dengan disalib. Sementara kita hari ini cuman diberikan hari ini paketnya, ikut aku nak, harus siap pikul salib sangkal diri setiap hari sampai mati. Taat sampai mati, tapi bukan mati disalib. Kira-kira kalau saudara hari ini percayalah, semakin saudara tidak rela, saudara lebih berat dengan harta saudara, tahta saudara, lebih berat dengan harga diri saudara, saudara makin kehilangan. Makin rela, makin memperoleh. Makin tidak rela, makin kehilangan. 26. Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan dan kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara percaya hari ini yuk 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa jalan hidup semakin sulit, semakin berat?
Kenapa saudara? Karena hidup makin berat mengikut Kristus tidak pernah berakhir sia-sia. Berat itu diganti, di tengah-tengahnya diberi kakanya Kristus jadi berkat. Ya, berat tengah-tengahnya waktu saudara jalani berat, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, yaitu Kristus, maka berat jadi berkat. Tangkap ya, saudara percaya hidup yang berat itu karena tidak melibatkan Kristus. Saudara sok kuat, sok pinter, mau mengambil badai yang di luar, diperas otaknya, diperas kemampuannya. Sudah tidak mampu, malah hutang online. Nah, siapa yang salah? Sudah tidak mampu, tidak punya uang, malah hutang online. Kira-kira makin selesai masalahnya atau makin terjerat? Wong sudah ndak mampu saudara. Kalau kita sudah ndak mampu, kita sebagai istri, sebagai suami, sudah ndak mampu merubah pasangan kita yang lagi buta, yang lagi error. Siapa yang hanya mampu mengubah manusia? Hanya Tuhan. Kita ndak punya kekuatan untuk mengubah manusia, karena manusia itu ndak bisa diremot saudara. Kalau kita nikah dengan robot, kita enak, kita pegang remote, marah di remote jadi bisu. Ya, mungkin kita hari ini punya suami yang karakternya tidak baik, di remote otaknya jadi normal. Tapi kita bukan menikah dengan robot loh. Kita tidak pegang remote, tapi pastikan Tuhan itu tetap hadir di tengah-tengah beban yang berat. Dia hadir di tengah-tengah berat antara hadir antara R dan A, yaitu Tuhan hadir di tengah-tengah beban berat jadi berkat. Ketika Kristus hadir, maka beban yang berat akan menjadi berkat. Pastikan hari ini, yuk, siapa yang lagi berbeban berat, jangan terus peras otakmu, jangan terus hari ini putar otak, peras kemampuanmu yang sudah tidak berdaya. Saudara, otak ini sudah, istilahnya orang Jawa, mentok sudah. Tidak tahu lagi harus berpikir, sudah habis akal. Saudara, kalau sudah habis akal, semakin diputar ini kemampuan terbatas. Kira-kira ini putus tidak saudara? Kalau sudah putus nanti tidak bisa tertawa. Kalau sudah putus nanti nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Saudara akan pergi ke rumah sakit jiwa. Hari ini Tuhan mau setiap kita yuk relax. Karena Tuhan Kristus hadir, berat itu pasti jadi berkat. Badai itu pasti reda. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau hari ini, yuk, badai yang ada di dalam hidupmu yang makin bergejolak. Saudara katakan malam ini, hai jiwaku, kembalilah tenang. Masih adakah Kristus hadir di dalam beban beratku, mengubah yang berat itu menjadi berkat. Kenapa? Karena Kristus hadir buat saudara dan saya. Saya terlalu percaya kalau Kristus hadir di tengah-tengah saudara, Dia bukan buat masalah saudara tambah ruwet, tambah rumit, enggak saudara. Kristus itu bukan pembuat onar. Kristus itu bukan pembuat masalah. Kristus Yesus itu adalah juru selamat yang hadir. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai saudara, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara, membiarkan saudara, melepaskan saudara, sehingga ketika Dia hadir untuk meredakan semua masalah. Yang letih lesu beban berat, Dia akan memberi kelegaan. Kira-kira kalau Kristus hadir, kita semua tidak layak untuk hidup dalam kepanikan. Kita pasti bilang gini, ketika Kristus hadir, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Setiap kali Yesus hadir, Dia selalu memberikan penawaran kelegaan. Kenapa kita hari ini bisa panik? Kenapa kita hari ini bisa ketakutan? Kenapa kita hari ini bisa stres? Kenapa hari ini kita bisa hidup kita benar-benar kehilangan pengharapan, putus asa, kecewa? Kenapa? Selama masih ada nafas kehidupan, berarti Kristus Yesus tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan, melepaskan saudara berjalan di tengah badai yang besar. Bahkan malam
malam ini dia berkata, setiap aku hadir, maka aku selalu memberi kelegaan di tengah beban beratmu. Setiap kali aku hadir di tengah badaimu yang besar, aku selalu hadir bukan membuat badai itu makin besar, tapi selalu aku hadir membuat badai hidupmu semakin reda, teduh, dan tenang sekali. Setiap kali aku hadir di tengah keburukanmu, aku selalu hadir turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi, setiap kali kehadiran Kristus di tengah-tengah saudara, dia bukan pembuat onar, saudara. Kristus itu sebagai pribadi yang hadir malam ini, dia mau memberi kelegaan. Terima kelegaan. Kristus hadir hari ini, dia mau meredakan badai hidupmu. Kristus hadir dalam hidup saudara hari ini, dia mau memberikan kebaikannya di tengah keburukan yang terjadi hari ini. Saudara jangan takut, siapa yang sudah jatuh ditimpa tangga. Orang logikanya kalau sudah jatuh ditimpa tangga, yang namanya tulang itu patah semua. Jatuh ditimpa tangga, tulang itu patah semua, enggak jelas. Tapi ketika saudara baca firman, di mana di Mazmur 34, yuk kita baca Mazmur 34 ayat 22 kalau enggak salah. Yuk kita baca. Ayat ini akan membawa kita semua sadar bagaimana Tuhan ini ayat 23 21. Bagaimana ketika kita hari ini sudah jatuh ditimpa tangga? Saudara jangan panik. Kalau kita tidak segera bangkit, maka ketika kita ditimpa tangga 1-2, tapi ketika kita hari ini sudah jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2, begitu Kristus hadir, maka Mazmur 34 ayat 22. Logika, kalau orang sudah jatuh ditimpa tangga, tulangnya pasti patah. Tapi lihat apa yang dikatakan Mazmur 34 ayat 22. Kemalangan 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saya waktu baca firman ini, Tuhan tuh bilang gini, Eli, kamu memang, waktu itu saya ngomong gini, Tuhan saya ini sudah jatuh ditimpa tangga 1, timpa tangga 2, aduh Tuhan kok ya sudah jatuh, sudah teriak ditimpa tangga, saya sudah teriak, ya mbok Tuhan, ya aduh Tuhan, angkat tangga 1 ini, angkat Tuhan, supaya saya ini bisa hidup dalam bahagia Tuhan. Enggak, tapi tangga 1 ada tangga 2 yang jatuh. Ibaratnya saya bilang gini, tulang saya patah Tuhan, patah. Tapi waktu ayat ini hadir di Mazmur 34 ayat 21, saya kagetnya luar biasa. Tuhan itu menjawab, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya berkata, hebat ya Tuhan. Tuhan bilang gini, siapa yang bilang patah? Memang secara akal, kalau sudah jatuh ditimpa tangga, ya terpatah-patah. Jujur coba saudara praktek, kalau jatuh ditimpa tangga, sudah jatuh timpa tangga, kira-kira tulang saudara patah enggak? Jelas. Apalagi tangganya bukan tangga 1, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jelas ini patah-patah. Tapi yang hebat firman Tuhan berkata buat hidup setiap kita. Malam ini Tuhan berkata, nak, tenang ya nak. Aku melindungi segala tulangmu. Tidak satu pun yang patah. Kalau hari ini engkau tetap tinggal di dalam kekuatanku. Hari ini logika pasti patah. Mungkin waktu saya ngalami masalah yang berat, saya bilang gini, ndak kuat Tuhan berjalan maju, ndak ada kekuatan. Tulang saya sudah patah-patah, istilahnya sudah jalan tuh pincang-pincang Tuhan. Tuhan bilangi, enggak Eli, kamu enggak sedang jadi orang yang patah-patah karena aku melindungi engkau. Bangkit, move on. Tidak satu pun tulangmu yang patah. Kalau aku berkata tidak ada satu pun tulangmu yang patah, berarti engkau pasti sanggup untuk menjalani kehidupan ini tanpa patah tulang. Kalau engkau jalani kehidupan ini tanpa hari ini kehidupan bersama dengan aku, maka engkau akan terpatah-patah. Tapi waktu engkau menjalani kehidupan bersama dengan aku, engkau tidak akan mengalami yang namanya patah tulang.
Tidak ada satupun. Berarti apa? Kalau tidak ada satupun, berarti tidak ada yang namanya kehidupan ini ngalami kerugian. Nah, kenapa sih kehidupan begitu berat? Yang pertama, saya bahas hari ini. Karena kita berusaha pegang kendali bukan Tuhan. Tangkep ya, saudara berusaha menjadi Tuhan atas hidup saudara, bukan Tuhan. Saudara maunya pegang kendali keuanganmu, saudara maunya pegang kendali rumah tanggamu, saudara maunya pegang kendali anak-anakmu, semua masa depanmu. Senyatanya kita 1 jam ke depan tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kenapa kita menjadi sok pinter? Kita sok ngatur Tuhan. Kita seolah-olah berkata gini, Tuhan, kalau 5 tahun rumah tanggaku gak dipulihkan, pasti aku hancur, pasti aku patah-patah, pasti aku gak kuat Tuhan. Senyatanya Tuhan mengingatkan hidup saya. Buktinya Eli Kurniawati sampai 15 tahun tetap tidak ada satupun yang patah. Kalau saya patah, saya nggak bisa live tiap hari. Kalau saya patah, saya nggak bisa memulihkan hati-hati yang patah hati. Ada berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang patah hati yang bisa pulih karena dengar khotbah saya. Coba kalau 15 tahun secara akal, saya disakiti hati 15 tahun secara akal, saudara. Kira-kira saya patah hati nggak? Jelas. Tapi bukti nyata ketika saya hari ini tidak menjadi Tuhan dalam hidup saya. Saya tetap hari ini tidak pegang kendali atas kehidupan saya. Saya cuma berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Itu berarti saya tidak pegang kendali. Waktu saya berserah jadilah kehendak-Mu, saya tetap hidup dalam kelegaan Tuhan. Saya tetap hidup di dalam badai yang walaupun kelihatannya besar, badai itu tidak bisa menggulung, menghancurkan hidup saya, masa depan saya. Walaupun hari ini keadaan semakin buruk, itu pun tidak bisa menutup masa depan orang benar. Justru di tengah yang buruk, yang terbaik itu yang terjadi. Makanya Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Semakin banyak, semakin besar rekaan jahat seseorang buat hidup saya, semakin saya melihat rekaan yang baik yang Tuhan rancangkan buat hidup saya. Itu sebabnya hari ini yuk jangan menjadi Tuhan. Tangkep ya, saudara percaya, izinkan Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Saudara tidak pernah tahu 1 jam saudara masih hidup atau enggak, saudara tidak ada yang tahu. Kita keluar rumah dari rumah kita masih bisa sampai ke tempat tujuan atau enggak, kita juga gak ada yang tahu. Semuanya bukan kita yang mengendalikan. Makanya hidup ini begitu ngeri, saudara. Tuhan itu pegang tombol on off hidupmu. Orang mau makan sehat seperti apapun, orang mau berjaga-jaga dengan keadaan hidupnya, hari ini kalau sudah waktunya off ditekan, tidak ada satu orang pun yang punya kedaulatan untuk menekan tombol on kembali. Tidak ada, saudara. Kita semua sehebat apapun manusia, sekaya apapun, sesukses apapun manusia, tetap yang pegang tombol on dan off itu hanya Tuhan. Bisa enggak kita bilang gini, aku mau hidup 20 tahun lagi, aku mau hidup, saudara tinggal tekan tombol hidup, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Enggak, saudara. Kita tidak pernah pegang tombol on off hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan tekan tombol off dalam hidup saudara. Begitu off ditekan, nafas ini akan berhenti, saudara. Makanya hari ini yuk ingatkan siapa kita. Kita semakin berat karena kita berusaha mengendalikan hidup kita. Makanya jangan pernah, hari ini pastikan saudara punya Bapak yang di surga yang tahu jalan hidupmu. 1 hari ke depan dia sudah tahu. Bu, walaupun tidak punya uang, tenang. 1 hari ke depan dia sudah sediakan burung gagak. Dia sudah sediakan setiap apa yang saudara dan saya butuhkan dengan caranya yang ajaib. Makanya saudara jangan stres. Saya tahu saya waktu stres Tuhan tuh tegur hidup saya. Eli, kamu jangan menjadi Tuhan atas hidupmu. Seolah-olah
kamu tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu stres hari ini? Kenapa kamu depresi? Ya karena aku mikirkan besok hari esokku gimana. Tuhan berkata, kamu sudah jadi Tuhan yang tahu pasti bahwa hidup hari esokmu seperti apa. Saya bilang, enggak tahu Tuhan. Kenapa kamu takut? Ketika kamu takut berarti kamu sudah menjadi Tuhan atas hidupmu. Dan kamu sudah menentukan bahwa masa depanmu suram. Kalau kamu hari ini takut berarti kamu seolah-olah lebih pintar dari Tuhan, lebih pintar dari aku. Yang malam ini Tuhan berkata, aku sudah tahu jalan hidupmu. Aku punya rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh harapan, bahkan janji Tuhan yang membuat segala sesuatu indah. Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, tidak ada satupun alasan untuk engkau takut hari esokmu. Engkau takut masa depan, aku yang jamin masa depanmu. Engkau takut hari esokmu itu selalu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Engkau takut dengan apapun, janjiku tidak pernah membuat segala sesuatu hancur semua. Tapi janjiku selalu berkata, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sekali lagi, jangan pernah jadi Tuhan dalam hidup saudara. Tenang aja, selama kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita, maka jadilah kehendakmu itu selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang termanis. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik, termanis, terbesar. Itu sudah jadi kehendak Tuhan. Tidak mungkin saudara dijadikan ekor. Tuhan selalu berusaha menjadikan saudara kepala. Itu berarti terbesar. Makanya saudara seolah-olah kalau hidup saudara stres, seolah-olah apa? Saudara jadi Tuhan yang saudara berkata buat diri saudara sendiri, Eli, besok kamu akan jadi ekor ya Eli. Eli, kamu besok akan ditinggalkan suamimu ya Eli. Eli, besok kamu akan hidup susah karena suamimu meninggalkan engkau. Eli, kamu nanti punya anak tiga akan hancur. Itu kita berusaha menutup jalannya hidup kita sendiri. Makanya kenapa jalan hidup kita semakin berat. Karena kita hari ini yang mau pegang kendali. Sudahlah, yakinlah. Kalau berkata jadilah kehendakmu, berarti saudara tenang aja. Siap menikmati yang terbaik, termanis, terindah. Amin. Makanya jangan takut. Saya dulu kalau sedih sama Tuhan saya ditegur. Kenapa kamu sedih Eli? Kenapa kamu hari ini stres Eli? Karena kamu memikirkan yang buruk sedang dalam perjalanan. Bukankah aku tidak pernah merancangkan kecelakaan? Kalau aku tidak pernah merancangkan kecelakaan yang sedang on the way dalam hidupmu, pasti janjiku yang terbaik, yang termanis, yang terindah, itu yang pasti Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Hari ini pastikan kehidupan saudara pegang kendali, jangan mau. Saudara tidak tahu 1 jam. Buat apa saudara pegang kendali? Wong 1 jam 1 detik ke depan aja saudara tidak tahu apa-apa. Saudara mau pegang kendali siapa? Saudara mau percaya dengan orang paranormal? Jujur saudara, ada banyak orang yang terlalu percaya. Ya, saya dulu pernah dengar ada seorang paranormal yang terkenal. Siapa itu namanya? Sampai yang namanya sosmednya sekali tanya nasibnya itu bayarnya 1 juta, kaya. Tiba-tiba mati saudara. Kita semua nggak ada yang tahu, termasuk paranormal orang hebat aja. Mereka nggak tahu 1 jam masih bisa hidup atau enggak. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Seperti seorang Ayub berkata, kenapa Ayub di tengah keadaan yang sulit dia tetap bisa hari ini nggak menganggap jalan hidupnya berat. Kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah itu sudah tahu jalan hidupnya. Hari ini ujian kita hanya timbul seperti emas. Kita tidak pernah dirancangkan kecelakaan. Makanya ketika kita hari ini menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, pastikan yang terbaik, termanis, terindah itu yang lagi on the way. Jangan pegang kendali seolah-olah hidupmu adalah manusia yang paling malang di dunia.
seolah-olah hidupmu adalah orang yang paling menderita di dunia, seolah-olah hidupmu adalah orang yang terbuang di dunia karena membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kok enak, aku kok susah, kok enak kok susah, kok enak kok susah. Seringkali kita cuma membandingkan hidup kita, kok enak kok susah, kok enak kok susah. Tapi senyatanya dalam kehidupan orang benar tidak ada yang namanya hidup ini susah, saudara. Susah itu hanya kacamata saudara, kacamata Tuhan. Walaupun itu buruk, dia tetap berkata malam ini, tetap ini yang baik. Rancangan kecelakaan di tanganku akan berubah jadi rancangan kebaikan. Itu berarti apa yang saudara lihat tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat. Makanya jangan pegang kendali. Karena mata kita ini punya kemampuan memandang. Tapi buat Tuhan, hari ini engkau mengalami keadaan yang susah sekalipun, di mata Tuhan itu tetap baik. Makanya bersyukur ya, kita jadi normal, kita jadi sehat, kita jadi waras. Itu jauh lebih penting daripada, makanya saya pernah bilang kan, orang dulu suka menghakimi saya. Orang bilang gini, Bu Eli itu sok-sokan gitu ya, rumah tangganya aja nggak becus, mau ngurusi rumah tangga banyak orang. Jujur saya panas hati. Tapi waktu Tuhan mengingatkan hidup saya, Tuhan bilang gini, Eli nggak usah panas hati. Percayalah, memang rumah tanggamu nggak becus, tapi kan kamu becus. Daripada orang yang menghakimi kamu, orangnya rumah tangganya becus tapi orangnya nggak becus, itu lebih fatal. Dia cuma lihat badainya yang di luar becus tapi dalamnya nggak becus, itu lebih fatal. Jauh lebih baik kita becus, rumah tangga keuangan kita ndak becus, itu ndak apa-apa, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan cuman bilang gini buat hidup saya, kamu tahu apa yang ndak ideal, apa yang ndak becus, itu buat hidupmu nanti jadi becus, jadi ideal, jadi idolanya Tuhan. Nah itu yang diulang-ulang saudara. Yang berikutnya, kenapa hidup ini terlihat jalan hidup begitu berat? Yang kedua, karena kita hanya kejar sukses lahiriah bukan batinia. Jadi setiap kali kelihatan kehidupan ini berat, karena saudara dan Tuhan itu beda. Saudara hari ini cuman mau kendalikan hidup, sementara Tuhan itu yang mengendalikan badai yang ada di luar. Tangkep ya, saudara mau kendalikan hidupmu, segala sesuatu mau jadi Tuhan, sementara kita nggak bisa jadi Tuhan. Yang kedua, saudara kenapa jalan hidup begitu berat? Karena saudara hanya kejar yang lahirianya, yang mau ditambah-tambahkan lahiria, sementara Tuhan mau yang batinianya. Makanya kita ini dengan masalah, Tuhan cuma bilang gini, suamimu, keuanganmu, istrimu, anak-anakmu, semua masalah ini cuma alatku untuk membuat batiniamu diperbaharui dari hari ke hari. Sementara yang kita kejar lahiriah, kaya dari hari ke hari, sukses hari ke hari, bahagia hari ke hari. Yang senyatanya bahagia di dunia, sukses di dunia, kaya di dunia, waktu mati tidak ada satupun yang dibawa. Tangkep ya. Makanya kita ini berat. Kenapa? Karena yang kita pikirin itu cuma lahiriah. Kapan kaya, kapan punya rumah. Saudara tidak mikir rumah di surga, itu jauh lebih penting. Yang dipikir rumah terus yang di dunia ini. Kok dari dulu sampai sekarang ngontrak terus. Tuhan cuma bilang gini, jauh lebih baik rumahmu ngontrak daripada kalau aku jawab rumahmu kamu punya rumah, kamu ndak selamat. Itu jauh lebih fatal. Jauh lebih baik hari ini engkau bertahan dengan rumah kontrakan tapi engkau punya rumah di surga, daripada engkau punya rumah di dunia tapi engkau hilang arah, engkau gak punya rumah di surga. Saudara mau pilih mana? Dijawab punya rumah di dunia tapi kehilangan rumah di surga. Hanya karena saudara hari ini fokusnya cuma lahiriah, rumah yang fisiknya yang saudara tempati. Tapi sementara yang Tuhan mau, fokusnya Tuhan adalah rumahmu ini loh, bait Allah. Daripada fokus dengan rumah fisik, mintanya rumah fisik. Tapi hari ini pastikan rumah bait Allahmu ini yang perlu saudara bangun setiap hari. Yaitu apa? Batiniamu yang diperbaharui terus menerus setiap hari. Jangan sampai hari ini sebagai orang Kristen, anak Tuhan, yang
dikejar hanya lahiria. Kaya di mata dunia, bukan di mata Tuhan. Kejar harta tahta, ya itu aja seputar lahiria. Kejar kenikmatan dunia. Enggak, hari ini kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, saudara, hidupmu tidak berat, ya sudahlah. Ada berapa banyak orang bilang gini, ya sudahlah, saya bersyukur. Dulu nyaman, punya segala-galanya, tidak cinta Tuhan. Sekarang hidup saya dalam proses rugi, hilang, semuanya, tidak punya rumah. Tapi buat saya cinta Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan melihat target Tuhan hari ini. Kenapa kita ini dipepet terus sama Tuhan? Semakin saudara jadi orang bebal, sudah diproses, tidak berubah-berubah. Lahirianya terus dikejar, lahirianya kapan pulih, kapan kaya, kapan sukses, kapan tidak bangkrut. Tapi saudara tidak pernah yang namanya membangun batinia dari hari ke hari. Semakin dipepet sama Tuhan. Saudara mau gerak, semakin dipepet. Sampai saudara dalam titik balik seperti saya. Saya dulu dipepet sama Tuhan. Sampai titik balik mulai saya sadar. Ternyata Tuhan itu mau mengubah batinia saya. Hari itu saya mulai rela. Saya berkata, Tuhan, saya mulai rela meninggalkan kenyamanan saya. Dulu saya dicintai suami, sekarang saya rela. Hari itu kalau cintanya harus berbagi, bahkan dia galaknya sama saya luar biasa. Saya mulai belajar merelakan, ikhlas. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi memperbaiki batinnya. Saudara tidak bisa. Lahiriamu kalau enak terus, batiniamu tidak akan terbentuk. Justru waktu kita ngalami terbentur, kita baru terbentuk. Tidak ada yang namanya orang tidak terbentur sakit dulu. Bisa terbentuk batinianya. Saya bisa terbentuk batinianya waktu saya dibentur-benturkan, saudara. Sakit Tuhan. Tahun kelima saya sudah teriak, saya tidak kuat Tuhan, saya tidak kuat. Tahun kelima saya tidak kuat lagi Tuhan untuk bertahan dalam rumah tangga saya. Saya bukannya semakin ditarik Tuhan keluar, saya semakin dibentur-benturkan. Tapi saya sadar hari ini saya mengucap syukur dengan benturan Tuhan berkali-kali jatuh di timpa tangga 1, 2, dan 3. Itu membuat saya terbentuk batinia saya. Manusia batinia saya mulai diperbaharui dari hari ke hari. Lahiria saya semakin merosot. Amin saudara. Jadi saudara harus rela. Tuhan itu hari ini tidak membuat hidupmu sulit kok. Yang membuat kita berat itu karena pemikiran kita yang tidak sejalan sama Tuhan. Hari ini pastikan yang lahirianya lagi babak belur. Saudara jangan fokus dengan lahirianya. Kita semua mulai fokus dengan batinia. Sudah jangan lagi kejar kaya di hadapan dunia. Tapi berlomba-lombalah kejar kaya di hadapan Tuhan. Jangan terus fokus dengan harta tahta kenikmatan dunia. Tapi fokus dengan kerajaan Allah. Karena suatu kali semua yang saudara kejar hari ini itu semua hanya sia-sia, yang tidak akan pernah terbawa sampai mati. Semuanya diperoleh untuk ditinggal selama-lamanya. Pastikan hari ini tidak ada orang yang berkata kok ikut Kristus berat. Enggak. Kristus hadir di tengah-tengah berat menjadi berkat saudara. Yang membuat berat itu karena saudara berusaha menjadi Tuhan yang pegang kendali hidup saudara. Mulai hari ini berikan pengendalian itu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku tahu dalam hidupku, walaupun bonyok babak belur, yang terbaik, termanis, dan terindah itu pasti sedang dalam perjalanan. Pastikan kalau itu jadi pemikiran kita, maka Tuhan itu pasti menggenapi apa yang jadi iman percaya kita. Jangan menutup hari esokmu. Jangan hari ini menutup kuasa Tuhan yang besar hanya karena saudara mengecilkan diri kita. Kita merasa bukan siapa-siapa waktu kita tidak punya uang. Saya dulu minder saudara. Waktu suami saya digunjingkan banyak orang, bagaimana rumah tangga saya dibicarakan banyak orang, saya mulai menarik diri. Saya mulai beberapa saat saya mulai mengurung diri, saya nggak berani keluar rumah. Tapi Tuhan menegur hidup saya. Eli, semakin engkau terpuruk, semakin engkau tidak melihat kebesaran kuasaku. Karena semakin engkau hari ini hidup di dalam keputusasaan, engkau tidak melihat
betapa di balik kelemahanmu saat ini, kuasaku yang sempurna sedang bekerja. Artinya Tuhan bilang gini, semakin hebat suamimu, semakin hebat masalah rumah tanggamu, semakin hebat aku akan pakai hidupmu, semakin besar berkat yang akan kau terima. Makanya hari ini yuk cara pemandangan kita aja. Saudara harus berteriak, saudara harus berkata, puji Tuhan, hari ini semakin besar proses kehidupanku. Dapur apiku semakin besar, semakin panas. Itu berarti Sadrah, Mesakh, Abednego di akhir zaman, termasuk saudara dan saya, akan dimunculkan promosi yang besar-besaran. Hari ini jangan pernah menutup kuasa Tuhan. Yang terakhir, yuk, bagaimana yang kenapa? Karena kita tidak rela menderita buat Kristus. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yuk, kenapa hari ini kita semua ndak perlu takut menghadapi kehidupan. Yang ketiga, kita tidak rela menderita ikut Kristus. Itu tadi, kita ndak mau rela kehilangan. Kita maunya memperoleh terus. Hari ini pastikan yang membuat kehidupan kita berat karena kita tidak rela menderita buat Kristus. Saudara percaya kalau kita rela menderita buat Kristus seperti seorang Abraham ketika dia tidak segan-segan menderita buat Kristus, maka gantinya apa saudara? Hari ini pastikan ketika kita tidak segan-segan menderita mengikut Kristus, pastikan Tuhan juga tidak pernah segan-segan lagi untuk memberkati saudara dan saya. Orang hari ini tidak rela. Hari ini jujur, kalau saya tahu hari ke tahun ke-15 ini, jujur kalau Tuhan dari awal ngomong, mungkin saya tidak stres saudara. Saya hari ini tahu, relanya saya bertahun-tahun saya disakiti, itu bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Saya rela hari ini, ternyata saya memperoleh banyak harta karunia Tuhan. Saya rela hari itu diproses seperti apapun. Hari ini ternyata tujuannya satu, kebaikan yang terjadi. Di mana hidup saya hari ini bisa jadi berkat kekuatan buat banyak orang. Itu karena satu kata, karena saya rela. Orang yang gak rela gak akan pernah jadi pilihannya Kristus. Banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang dipilih. Orang yang terpilih gak akan pernah dipilih orang-orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya kalau dalam proses jangan hitung-hitungan. Sampai kapan Tuhan? Itu orang hitung-hitungan. Tuhan sudah 5 tahun loh Tuhan. Kenapa Tuhan? Itu orang hitung-hitungan. Alangkah jauh lebih baik hari ini yuk rela sudah Tuhan. Kalau memang ini jalan hidup yang aku harus lewati untuk menggenapi rencana dan tujuanmu, aku rela karena aku tahu kerelaanku hari ini menderita. Saya kalau tidak rela, saya tidak punya pengalaman hidup untuk menguatkan banyak wanita. Saya tadi terima konseling ya, dan seorang ibu yang berkata, Bu, jalan hidup saya tidak gampang Bu. Saya mengalami penyiksaan secara fisik, saya mengalami penyiksaan itu secara batin Bu. Suami saya sudah KDRT ya, dan suami saya juga kalau mengatai saya itu parah Bu Eli. Sudah KDRT, mulutnya kasar Bu Eli. Secara mental saya hari ini terpukul, secara hati saya dipelintir-pelintir. Istrinya dipelintir-pelintir itu kayak di blender saudara. Kayak orang sudah disakiti hati masih dikecrut, luka itu masih ditetes jeruk nipis. Saudara bisa bayangin kalau sudah luka masih dikasih jeruk nipis. Dia bilang gini, fisik saya dihajar Bu Eli, mental saya dikata-katai setiap hari, perkataan yang buruk. Dia menghina keluarga saya, katanya keluarga saya dasar, memang papa mama saya dimaki-maki Bu Eli. Mental saya dihajar Bu Eli, belum lagi perbuatannya selingkuh, menyakiti hidup saya. Hati saya seperti dipelintir-pelintir Bu Eli. Hati saya diluka-luka, disayat-sayat, diberi jeruk nipis. Saudara, betapa banyak orang-orang yang hari ini ngalami seperti ini. Tapi saya cuma bilang satu hal, jangan pernah takut. Ibu menderita hari ini karena hari ini menderita buat Kristus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Jeripaya ibu selalu ada upah. Karena jeripaya kita di dalam Tuhan pasti berakhir dengan upah. Bu, ibu adalah pejuang iman.
Kalau sampai hari ini ibu menderita, ibu memilih tetap percaya, itu pejuang iman yang tetap mempertahankan rumah tangganya, nggak lihat hasil karena ibu memilih percaya. Jujur, saudara yang bangkrut, saudara tetap memilih percaya, itu pejuang iman. Ada banyak orang yang bangkrut sudah tidak bisa taruh imannya sama Tuhan, tapi taruh imannya sama hutang online, taruh imannya sama cari pertolongan orang-orang di sana, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Saudara taruh imannya dengan ambil jalan korupsi dan sebagainya. Ini contoh orang bukan pejuang iman, tapi pejuang iman yang tangguh di akhir zaman. Sekalipun menderita seperti apapun, dia akan tetap berkata, aku tidak akan jual imanku. Aku memilih tetap percaya. Aku tetap mau tinggal di dalam dapur api. Sekalipun volumenya mau 7 kali lipat, 8 kali lipat, yang pasti api tidak akan membakar hidupku untuk hancur. Yang dihancurkan ini hanya yang namanya dosa-dosa, ikatan dosa saudara. Tangkep ya. Saudara percaya besarnya api yang lagi saudara jalani dan saya jalani. Apinya diperbesar, itu bukan membakar hidupmu, menutup masa depanmu. Enggak pernah. Tapi api itu hanya membakar ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat saudara tidak normal, tidak sehat, tidak waras. Itu hanya membakar saudara. Setelah itu terbakar, saudara jadi orang yang normal, sehat rohani, waras, punya karakter Kristus, maka api itu akan berhenti dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong, hanya balik telapak tangan. Badai hidupmu segera reda, tenang, teduh sekali. Tangkep ya. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara hari ini juga tidak akan pernah takut menghadapi apapun beban berat. Yang berat-berat akan jadi berkat. Katakan malam ini, berat jadi berkat. Sekali lagi, rela aja menderita buat Kristus. Yang pertama harus rela. Ya, hari ini pastikan saudara ikut Kristus, jangan hanya kejar kaya. Ikut Kristus hanya jangan kejar sukses, ikut Kristus hanya jangan kejar nyaman. Rela sudah. Ikut Kristus itu paketnya bukan paket hemat, paket lengkap. Ya, siapa yang bilang ikut Kristus paket hemat? Enggak saudara ya, paketnya lengkap, pikul salib sangkal diri lengkap Bu Eli. Keuangan ya iya, rumah tangga ya iya, anak-anak ya iya. Aduh Bu Eli, sudahlah. Hari ini yang membuat berat, kenapa? Karena saudara berusaha jadi Tuhan. Hari ini pastikan hidup ini tetap jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Izinkan dia punya kehendak yang terbaik. Jadi sekali lagi, tidak usah takut ya. Saudara jangan jadi Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku percaya. Kalau kehendakmu dalam hidupku, tidak mungkin aku hancur. Terbaik, terindah, termanis, itu sedang on the way. Semuanya masa depan yang indah ya. Masa depan yang luar biasa, janji Tuhan yang indah, hari esok yang luar biasa. Semuanya saudara sedang on the way. Saudara cuma takut apa? Nikmati aja. Nikmati, syukuri, jalani, nikmati, syukuri. Lama-lama sampai enggak di dalam tujuannya Tuhan? Jelas, karena kita ini lagi dibawa menuju satu tujuan akhir, di mana kita akan menikmati negeri yang berlimpah susu madunya. Tangkap ya, tapi padang gurun harus dilewati, nggak bisa dihindari. Dapur api, ya harus dilewati. Sekalipun makin besar, harus masuk. Tuhan nggak mau Sadra Mesa Abednego cuma lihat, wih panas Tuhan, panas. Tuhan bilang masuk, masuk, masuk. Gua singa nggak bisa dilihat aja saudara, walaupun sudah dipuasai, didoakan oleh Daniel. Masuk Daniel, karena waktu engkau masuk, aku akan menyatakan kemuliaanku. Selama kita tidak masuk dapur api, masuk gua singa, tidak akan lihat kebesarannya Tuhan. Selama saya tidak jalani 15 tahun babak belur hidup saya, orang tidak akan lihat betapa besarnya Kristus dalam hidup saya. Jujur, saudara bisa lihat saya hebat, itu karena salah satu karya Tuhan yang sudah membentuk, mendidik, memasukkan saya dalam dapur api begitu panas. Itu baru terlihat betapa hebatnya Tuhan, bukan hebatnya saya.
tangkap ya. Jadi sekali lagi saya sudah selesai ya. Yang pertama, jangan jadi Tuhan ya. Yang kedua juga, hari ini ternyata firman ini sebenarnya cepat kok, selama sudah saya lihat sudah hampir 1 jam ya. Kejarnya jangan lahiriah lagi, pikiran saudara jangan kaya kapan, kaya enggak ya. Saudara hari ini kejar batinia. Hari ini targetnya Tuhan tetap batinia. Jadi saudara berjuang, yang dikejar itu batinianya. Pokoknya saya jadi orang bait Allahku. Hari ini aku mau meredakan badai dalam hidupku. Aku bukan lagi badai di luar. Yang ketiga, hari ini harus rela menderita buat Kristus. Hari ini menderita kalau buat Kristus, kasih senyum. Nggak usah marah sama Tuhan. Saudara, saya belajar untuk mengangkat kepala. Tiap kali saya disakiti, tiap kali saya mengalami keadaan yang sulit, saya belajar untuk mengangkat kepala dan saya tersenyum kepada Tuhan. Itu membuat saya langsung dapat siraman kekuatan. Saudara coba mulai nanti malam belajar. Waktu saudara mengalami panik dalam keadaan dimanapun, waktu saudara menderita dan saudara sudah jadi orang benar, saudara sudah doa puasa, sudah baca firman, sudah buta, bisu, budek, tapi hidupmu makin sulit, saudara berusaha angkat kepala, kasih senyum sama Tuhan. Itu artinya salah satu tanda, yes, aku rela menderita buat engkau, karena engkau juga sudah mati buat aku. Aku rela menderita sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat yang lagi puasa ya. Jangan jadi Tuhan, yuk rela menderita. Orang rela menderita batinia, jalan hidupmu tidak akan berat, tapi akan ditutup semuanya dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, di mana hidup kami hari ini harus berkurang, Kristus yang harus makin bertambah. Kami tidak mau lagi hidup semau-mau kami. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami tidak akan pernah berakhir dengan hancur tapi berkat. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami istirahat, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Jangan lupa kalau doa puasa titip doakan retreat ya, yang mau ikut juga ya. Puasa saya lupa, nanti saya share pokok-pokok doanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang di Semarang jangan lupa ya, besok ketemu saya. God bless.